Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta training yang berbahagia, bersyukur pada malam ini kita bisa dipertemukan meskipun dalam media online seperti ini. Saya mohon maaf sekali karena memang kegiatan ini tertunda, 2 kali tunda ya, karena memang menunggu opening secara resmi dari Microsoft. Dan tadi siang sudah dibuka secara resmi oleh bosnya Microsoft, Pak Ubed. Oleh karena itu kita bisa baru mulai pada malam ini. Rencana saya kan dari tanggal berapa kemarin, tanggal 13, kemudian perubahan ke tanggal 23. Perubahan-perubahan itu karena memang ada hal-hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau yang di tanggal 13 karena memang ada uji kompetensi asesor. Kemudian di tanggal 23 itu masih ada kegiatan di kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Dan saya bersyukur di hari ini, di minggu ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama membahas, mempelajari tentang media pembelajaran jarak jauh. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, ini baru 9 sebenarnya yang terdaftar itu, yang dikasih akunnya kemarin itu ada berapa, 30 berapa itu akun yang dikasih. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, sebenarnya materi kita pertama malam ini adalah membahas tentang Microsoft Educator Center atau pusat kursus ya, pusat pembelajaran, pusat pendidikan yang ada di Microsoft. Bapak Ibu, saudara-saudari nanti bisa saja belajar mandiri melalui kursus yang disediakan oleh Microsoft secara mandiri. Sebelum sampai ke situ, perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi meskipun di awal sudah saya sampaikan juga bahwa Bapak, saudara-saudari aja mungkin ya, karena mungkin lebih muda dari saya. Sudah saya sampaikan bahwa mestinya kita kan berbangga karena dapat akun ini, dapat akun dari Microsoft. Dapat akun dari Microsoft. Kenapa? Karena satu akun ini nilainya, akun Microsoft ini kan sudah dijelaskan tadi di opening. Itu kalau kita beli satu akun ini itu setara dengan, kalau dirupiahkan itu ya, karena ini memang untuk lembaga pendidikan, jadi 0 rupiah, gratis, digratiskan. Kalau beli semuanya mungkin sekitar 4,5 juta lah. Jadi kan satu akun ini nilainya 4,5 juta. Kalau kita beli Microsoft yang asli, tanya aja sama kawan-kawan kita yang sudah beli laptop yang pabrikan, itu nilainya sekitar ya 4,5 juta lah Microsoftnya. Baru itu. Belum lagi yang lainnya. Mungkin kalau kita beli yang pabrikan mungkin di atas 10 juta harganya. Nah, oleh karena itu meskipun kita menggunakan laptop yang murah, ya dalam bahasa kasarnya Windows-nya bajakan, tetapi menggunakan Microsoft original yang 0 rupiah digratiskan oleh Microsoft sendiri untuk lembaga pendidikan. Nah, jadi sebenarnya kita bersyukur karena memiliki akun ini. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, dengan memiliki akun ini kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, tidak hanya di kelas ini saja. Akan masih banyak kelas-kelas lain nanti, informasi-informasi yang saya sampaikan, silakan aja gabung. Asal akunnya akun Microsoft, bisa bergabung di mana aja. Kami dalam sehari itu bisa saja men-share kegiatannya sampai 3 atau 4 kegiatan sampai malam. Pagi, siang, sore, malam. Ada banyak kegiatan, dan semuanya dalam rangka menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Saya akan lanjut. Tadi siapa yang keluar tadi ya? Tadi kan sudah 9 orang. Ada yang keluar tadi. Sophia ya?
Mungkin karena jaringan mungkin ini. Hari ini saya akan bahas yang pertama dulu terkait dengan Microsoft Educator Community ya, atau Educator Center, di mana di Microsoft sudah menyediakan pusat kursus ya, saudara-saudara sekalian. Saya share aja anunya, cara masuknya nih, mohon diperhatikan, dicatat kalau perlu diingat. Nah ini Bapak Ibu, linknya ini. Nah ini linknya. Saya copy dulu. Kelihatan ini, desktopnya kelihatan. Halo? Ada Pak, kelihatan. Oh iya ya kelihatan. Oke, saya copy dulu. Nanti silakan dibuka ya. Saya kirim ke grup aja. Nah, nanti silakan kalau mau mencoba, silakan dibuka itu linknya. Jadi begini, begitu tampil begini, ini kan bacaannya, tulisannya Microsoft Educator Center. Kita harus sign in dulu dari sebelah kanan atas. Mohon diperhatikan detailnya ini. Nah, kita sign in dulu. Bentar nih lagi jaringan kurang. Ya. Kita harus masuk dengan akun Microsoft, jadi tidak bisa dengan menggunakan akun Google ya. Kita harus masuk dengan akun Microsoft. Nah, kita masuk dengan akun Microsoft. Saya ulangi, ini tadi salah akunnya. Akun Microsoft Guru Inovatif. Jaringan. Halo? Iya Pak. Ya, jaringan nih kurang bagus inilah, jadi lambat nah lelet. Sama aja Pak. Nah, jadi kalau tampilannya seperti ini kan. Saya ulangi, nah, sign in-nya.
Tadi suruhnya kembali ke akun awal ya. Lelet banget nah. Nah, harusnya kan di sini kita harus masuk di sini dulu di CNN ini kan kayaknya lelet banget nih. Nah, silakan dicoba di masing-masing, siapa tahu di tempat Anda lebih lancar internetnya. Silakan dicoba dengan memasukkan akun Microsoft yang sudah saya kasih kemarin, yang sudah diaktifasi ini. Nah, ini sudah masuk, bersyukur. Setelah kita masuk begini, silakan di get start. Ini sudah mulai masuk ke kursus yang diinginkan. Semuanya ada banyak, ada ratusan ini. Ada 200-an kursus yang disediakan oleh Microsoft. Silakan dipilih, ini ada yang berupa training, yang sifatnya course ya. Kemudian ada yang webinar juga secara online, baik yang event maupun video conference. Ini ada banyak program-programnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai peningkatan kapasitas. Jadi peningkatkan kapasitas. Kalau ingin belajar Microsoft lebih jauh melalui sini. Jadi tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Gratis ini semua. Gratiskan untuk siapa saja yang memiliki akun Microsoft. Terutama adalah Microsoft A1 untuk lembaga pendidikan atau untuk guru dan untuk pengajar. Nah, sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kita pelan-pelan aja. Harbian, gimana Harbian? Nih, bisa diikuti Pak. Bisa. Nah, jadi kan kita tinggal pilih nih. Tinggal pilih kursusnya, tinggal dibuka ini. Dan setiap kursus itu kalau kita selesai belajar, di bagian akhir misalnya ada 5 season, jadi di sisi terakhir itu biasanya disediakan kuis atau evaluasi. Setelah kita jawab evaluasinya, kalau nilainya di atas 80, itu tidak perlu mengulang lagi dan kita langsung dapat sertifikat. Dapat sertifikat ya. Misalnya sertifikat nih, saya perlihatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Microsoft langsung bagi mereka yang sudah bisa menyelesaikan kursus secara online. Jadi kalau mau mendapatkan sertifikat ya lewat sini aja. Tidak ada bang alih-alih gitu nah. Ada susah. Nah, ini contoh. Contoh sertifikat. Nah, ini. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan satu kursus, tadi syaratnya ada. Apa tadi syaratnya? Nilainya, skor yang di akhir itu setelah kita ikut ujian nilainya 80 minimal. Kalau belum 80 harus mengulang. Boleh mengulang. Jadi kan ujian ini bisa diulang-ulang ujiannya sampai nilai kita tercapai. Sampai nilainya bisa mencapai 80-an. 80 lebih. Nah, begitu.
Ini yang Microsoft Educator Center. Nah, ini ada banyak pilihan kursus yang training atau kursus yang akan kita ikuti. Cuman sayangnya di Microsoft Educator Center ini tidak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris. Termasuk nanti video-video pembelajarannya pun dalam bahasa Inggris. Tapi saya lihat ada beberapa orang nih guru bahasa Inggris di sini. Harbian bahasa Inggris kemarin ya, Harbian? Bukan, Pak, bukan. Salahuddin yang bahasa Inggris ya? Bukan, Pak Ivan. Ada kemarin beberapa orang guru bimbingan saya itu yang bahasa Inggris. Nah, jadi kalau sudah mahir bahasa Inggris, bisa saja nanti mengikuti dengan lancar. Kalau tidak juga bisa ditranslate sendiri kan. Oke, ini aja pengenalan saya terkait dengan Microsoft Educator Center. Saya akan lanjut ke materi lain. Sebelum dilanjut, sekali lagi saya beri kesempatan, ada pertanyaan? Microsoft Educator Center lah. Ya, Microsoft Educator Center. Siapa-siapa yang baru bergabung? Udela ya, para Dila. Johari juga baru bergabung. Supaya hari ini masuk lagi ya, tadi baru keluar masuk lagi. Nggih, Pak, mati laptopnya tadi. Oh iya ya, ada Bapak. Kita santai aja anu aja. Kita jam 20 sampai jam 22 aja sampai jam 10. Kalau selesai sebelum jam 10 ya kita selesaikan sebelum jam 10. Nah, sebelum saya lanjut ke Microsoft Teams, ada pertanyaan dulu terkait Microsoft Educator Center. Ini kan materi suplemen yang di awal ini, tapi dari sini kita bisa belajar mempelajari Microsoft secara keseluruhan. Secara mandiri, jadi tidak perlu ada guru, tidak perlu ada tempat, kemudian tidak perlu ada biaya, semuanya digratiskan untuk Anda semua. Cuma tadi syaratnya kita harus bisa memahami lah karena bahasa Inggris, karena bahasa aslinya di mana Microsoft itu berada. Mungkin belum ada pertanyaan ya, saya lanjut dulu ke bagian kedua. Malam ini kan dua hal yang akan saya bahas. Pertama Microsoft Educator Center, yang kedua adalah Microsoft Teams. Nah, yang kita pakai ini adalah Microsoft Teams, ya kan? Jadi tidak asing lagi bagi kita semua bahwa yang kita gunakan ini fasilitasnya adalah fasilitas Microsoft, apa tadi namanya? Microsoft Teams ya. Nah, Microsoft Teams. Saya kembali ke share desktop supaya mudah dilihat, mudah dipahami. Nah, setelah kita aktivasi akun kemarin kan masih ingat ya, setelah kita aktivasi akun. Seperti ini kan tampilannya. Setelah kita aktivasi akun. Halo? Pak. Iya. Saya jangan guringan aja, saya jangan mengantuk aja. Nggih, kada, Pak. Kami nyimak. Jakanya tatap muka nih kadanya baranai pang. Pasti ba sumbalit ini kada ada taranai. Maka karena ini daring ya mau tidak mau terpaksa harus mendengarkan aja, melihat apa yang saya tampilkan. Nah, setelah kita aktivasi akun kemarin kan seperti tampilannya kan di laptop. Iya, Pak. Ya. Nah, ini kan punya Microsoft semua. Saudara-saudara semua, ini punya Microsoft, ada banyak aplikasi yang terintegrasi dengan Microsoft ini. Misalnya, ini kita lihat di sini ada Outlook. Outlook ini tahu apa itu Outlook? Siapa yang sudah kenal? Yang sudah pernah menggunakan? Belum ya?
Outlook Belum. ini kalaunya dipunya Google namanya Gmail ya, atau Google Mail, atau kalau di sini namanya akun Microsoft. Jadi di Outlook, terintegrasi dengan Outlook. Ini yang pertama. Yang kedua ada OneDrive. OneDrive ini padanannya kalau di Google tuh namanya Google Drive. Sekarang kan orang tidak lagi menyimpan data, menyimpan file itu tidak lagi berupa kertas, berupa dokumen real, tetapi hanya dalam bentuk digital atau soft copy yang disimpan di cloud ya. Di cloud itu di mana? Siapa bahasa Inggris tadi di sini? Di awan ya. Cloud itu awan. Jadi di awan. Jadi nyimpannya di awan, di OneDrive ini. Nah, kapasitas OneDrive, saudara-saudara semua mungkin perhatikan dulu. Kapasitas OneDrive yang dimiliki oleh Microsoft yang dikasih ke Bapak Ibu ini itu 5 tera tuh nilainya, kapasitasnya. Jadi bisa nyimpan 5000 gigabyte. Beda dengan Google. Google itu yang gratis berapa? Yang gratis. Siapa tahu yang gratis di Google itu di Google Drive berapa gratisannya? Gak ada yang pernah ngecek ya? Kalau di Google Drive itu cuma 15 GB. Plus 2 GB atau 2 GB untuk nyimpan email. Jadi jumlahnya sekitar 17 lah. Atau bisa juga kurang dari 17 GB. Kalau kita terkoneksi semua data-data, misalnya ketika kita aktifasi aplikasi, terus terkoneksi dengan akun Google, itu semuanya tersimpan di di Google Drive. Kalau tersimpan semuanya, gambar, pesan, suara, segala macam-macam di handphone kita semua terintegrasi ke Google Drive, disimpan di Google Drive. Ternyata Google Drive kita sudah tidak bisa nyimpan lagi, biasanya ada pemberitahuan ketika 17 GB sudah penuh. Itu tidak bisa menyimpan lagi. Maka solusinya kita harus beli, harus nyewa. Belinya berapa? Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Setelah 17 GB atau setelah 15 GB ini tawarannya hanya 100 GB. 100 GB. Itu siwanya kalau per tahun sekitar 270.000 lah per tahun. Bulanannya sekitar 26.000 per bulan. Saya sempat menyewa yang tahunan ini. Karena kapasitas Google Drive saya tidak bisa menyimpan lagi data-data. Data-data kepegawaian, data-data pekerjaan, data-data di kantor, dokumen, formulir dan sebagainya. Termasuk bahan-bahan ajar, bahan tayang, video dan lain sebagainya, tutorial dan lain-lain semuanya disimpan di Google Drive, tidak bisa nyimpan. Sempat saya beli, harganya sekitar 260.000 setahun. Nah, setelah saya tahu bahwa Microsoft juga menawarkan yang gratisan seperti ini, kapasitasnya lebih besar, yaitu 5 tera. Nah, ini bisa nyimpan apa aja di sini. Kelebihannya apa? Saudara-saudara, kelebihannya. Kelebihannya adalah misalnya ya, ketika kita sudah nyimpan di OneDrive, data-data itu data-data pribadi, data keluarga, data kepegawaian. Termasuk kalau Balai Diklat nih, saya sampaikan juga Balai Diklat sudah memiliki akun sendiri, sudah bisa memproduk akun juga untuk yang lain. Jadi nanti Diklat di Balai Diklat itu sudah bisa memberikan akun Microsoft untuk peserta Diklat. Itu data-data kepegawaian, data-data lainnya itu sudah masuk di OneDrive semua. Nah, kelebihannya tadi ketika kita bepergian, kita tidak perlu, misalnya saya pergi mengajar ke satu daerah yang menurut saya kalau bawa laptop itu bisa kena razia atau kena apalah, atau agak repot sehingga laptopnya ditinggal. Tidak perlu bawa laptop. Atau kalau perlu handphone pun tidak perlu bawa misalnya kalau kebetulan. Sehingga kita bisa akses data di OneDrive ini cukup dengan menggunakan, asal jangan lupa username dan passwordnya saja. Jadi data-datanya, data-data bahan ajar, bahan tayang dan sebagainya semuanya ada di OneDrive ini. Nah, ini kelebihan-kelebihannya.
Kemudian di OneDrive ini juga bisa kita berbagi file. Jadi misalnya ada file-file besar yang tidak bisa ditransfer melalui WhatsApp atau tidak bisa ditransfer melalui email, kita cukup share link-nya saja. Ini nanti detailnya nanti di pertemuan-pertemuan mendatang. Saya akan perkenalkan permukaannya aja dulu. Kemudian yang ketiga ada Word, Excel, PowerPoint. Ini biasalah kayak di Microsoft yang offline ya. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita mengetik sesuatu, surat atau apa, atau dokumen, karena ini fasilitasnya online, maka semua yang kita ketik, yang kita kerjakan itu begitu kita berhenti langsung di-save, jadi langsung tersimpan. Jadi tidak perlu ada, makanya di dalam Microsoft Office 365 tidak ada tombol save, tidak ada tombol simpan. Karena dia akan menyimpan dengan secara otomatis. Yang Word-nya, Excel-nya, kemudian PowerPoint-nya. Yang PowerPoint ini luar biasa lagi. Mungkin sudah ada yang nyoba nih, karena sudah aktivasinya sudah terlalu lama, udah setengah bulan lebih aktivasi. Untuk PowerPoint, ketika kita mengetik bahan tayang, kita cukup mengetik isiannya saja. Tidak perlu mencari desain dan lain-lainnya. Nanti desainnya langsung, otomatis juga desainnya. Dan itu bisa kita share juga nih PowerPoint-nya. Misalnya ketika saya ingin ngajar, saya tidak perlu membagikan atau mengkopikan bahan tayang. Kalau kemarin kan Anda ikut diklat ikut diklat apa kemarin? Latsar ya. Ikut diklat Latsar itu kan bahan atau materi ajar yang diberikan oleh narasumber itu kan dikopi lewat flash, ngopi kan, nyolok flash. Nah, kalau ke depan ini ketika saya ngajar saya tidak perlu lagi membagikan, cukup saya membagikan linknya saja. Silakan diakses dengan ini tautannya. Semua peserta sudah bisa membuka akunnya di akun Microsoft masing-masing. Nah, ini PowerPoint. Kemudian OneNote, ini ada catatan untuk buku catatan ini sebenarnya. OneNote ini bisa untuk bahan ajar yang dibagikan, atau selama ini bahan ajar kita kan ada yang berupa tulisan, ada yang berupa pamflet, ada yang berupa video, ada yang berupa bahan tayang. Nah, di sini dikumpulkan semua di OneNote sini. Kemudian berikutnya SharePoint, saya cepat aja nih. SharePoint ini adalah ketika kita mengetik sesuatu yang secara bersama-sama, misalnya bikin soal bersamaan, ada sekelompok misalnya guru PPKN, ada 5 orang, bikin soal untuk ujian akhir secara online. 5 orang ini berbagi aja, karena soalnya ada 30, berarti 6 soal 1 orang. Restu Ulpah kena nomor 1 sampai nomor 6, ketik 1 sampai nomor 6. Kemudian nanti si Tati kena giliran nomor 7 sampai nomor 12, seterusnya. Tidak perlu dikirim formnya, dikirim. Semuanya sudah bisa terakses melalui SharePoint ini. Ini ada yang masuk ini, Pak Saifullah minta izin. Saya lanjut dulu. Nah, kita ketemu dengan tim. Sebelum ke tim ini saya lanjut dulu ke kelas notebook ya. Kelas notebook ini ketika kita mengajar nanti di kelas untuk menggunakan Microsoft ini, Anda sebagai guru bisa memberi tugas, memberi kuis kepada anak-anak cukup melalui kelas notebook. Kelas notebook di sini bisa menyajikan bahan ajar juga, termasuk evaluasinya. Dan penilaiannya pun Anda tidak perlu lagi mencari ballpoint, cukup dinilai di sini dengan menggunakan komputer. Kemudian berikutnya Sway ya, Sway ini ya semacam blog ya. Jadi kalau Anda sudah kenal blog, Restu kan punya blog ya, Restu Ulpah punya blog sendiri kan? Tinggi punya Bapak, alhamdulillah. Kalau punya, jadi saya tidak terlalu susah. Jadi yang lain yang belum nanti lihat aja blog punya orang lain. Di blog itu kan ada tulisan, ada gambar, ada video juga. Nah, persis sebenarnya ketika kita membuka blog itu persis kita nulis atau menyimpan sesuatu di Sway ini. Kalau kita bikin bahan ajar itu kan tulisan semua. Jadi anak-anak itu seperti buku. Bosan membacanya karena baik berupa tulisan. Tapi kalau tulisan itu sudah dikombinasi dengan foto, dengan gambar, sudah agak segar. Anak-anak kan sudah mulai tertarik.
Apalagi kalau tulisan itu dikombinasi dengan video. Nah, tempatnya tuh di sini, di Sway ini tempatnya. Nah, nanti akan dijelaskan. Kemudian berikutnya POM. POM ini apa POM? POM ini kalau kita bikin absen nanti saya bagi itu. Absensinya kalau nggak salah sudah dibagi tadi di grup ini. Nah, ini sudah ada di grup. Silakan nanti diisi daftar hadirnya ya. Diisi daftar hadirnya itu dalam aplikasi Microsoft POM itu sebenarnya ya. Aplikasi Microsoft POM. Saya lanjut dulu. Jadi di POM ini bisa bikin formulir, bisa bikin formulir penerimaan siswa baru, misalnya PPDB, kemudian absen. Kami di kantor tidak pernah lagi menggunakan absen manual yang bertulis pulpen. Jadi pinjam sana, pinjam sini, pulpennya nggak ada lagi. Karena situasi kita sekarang kan harus aman. Jadi kada ada lagi yang bayi pinjaman bolpen, berpindah-pindah kertasnya dari tangan si A ke tangan si B, nggak ada lagi. Jadi kita karena sudah menggunakan POM, POM-nya di share linknya, diisi masing-masing di handphone atau di laptop masing-masing, sudah bisa terkirim. Bahkan dengan tanda tangan pun bisa dengan menggunakan POM. Berikutnya, Kaizala. Survei juga bisa di sini nih, Resto ya. Survei bisa di POM ini. Dengan menggunakan POM kita bisa menggunakan survei. Survei ke jauh kemana aja kita bisa melakukan survei. Jadi tidak perlu ngirim surat atau ngirim WA, langsung di sini aja di POM. Berikutnya Kaizala. Kaizala ini media sosial tapi kelasnya lebih canggih daripada WhatsApp. Jadi sekelas WhatsApp tapi lebih tinggi ratingnya lebih tinggi daripada WhatsApp. Cuman ini karena jarang dipakai sehingga belum familiar ya. Saya ada beberapa grup sudah yang punya Kaizala. Kaizala ini di dalamnya tuh bisa bikin POM juga, bisa bikin absen, bisa bikin survei dan sebagainya. Berikutnya Stream. Nah, di Microsoft ini terintegrasi dengan Stream. Ini tadi rekaman pembelajaran kita ini sudah dikliknya Pak Saudara Harbian. Itu nanti begitu ditutup webinar ini, ditutup ikon ini, otomatis dia langsung tersimpan di kelas ini. Nah, nanti saya ambil, atau kalau tadi kan pengaturannya saya lupa menyampaikan sama Harbian, itu pengaturannya untuk Harbian sendiri kah rekaman ini atau bisa diunduh orang lain? Kalau pengaturannya terbatas hanya Harbian, berarti hanya Harbian sendiri yang bisa mengunduh video rekaman yang pembelajaran kita malam ini. Tapi kalau sudah dibuka, diklik di pengaturannya, maka siapapun bisa mengunduh. Saya bisa mendownload. Nah, setelah download, saya bisa langsung edit video itu dan bisa di-share melalui stream. Jadi stream ya. Biasanya kan kalau kita Zoom itu ada webinar tidak bisa tertampung di webinar dengan jumlah 100 orang saja di Zoom. Maka yang lainnya yang sudah terdaftar ya otomatis dia harus ikut melalui streaming di YouTube biasanya. Nah, ini bisa kita share melalui YouTube ini stream. Nah, ini ada masih banyak aplikasi-aplikasi lain sebenarnya, ada puluhan bahkan ratusan aplikasi lain lagi yang ada. Tapi yang terintegrasi, semuanya terintegrasi sih, tapi yang paling banyak dipakai adalah yang ini, yang ditampilkan di ketika kita saat aktivasi akun ini. Nah, baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ini ada yang menyebabkan lambat. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan, kalau ada? Iya, Pak. Mau tanya, Pak. Silakan. Ulun ini kan lewat browser aja ini, Pak. Kira-kira kalau lewat browser ini ada kemungkinan hilang nggak ada Pak akunnya, Pak? Atau perlu di-download dulu lah, Pak? Maksudnya apa? Akun yang mana? Akun Microsoft 365-nya? Microsoft Team ini kan kemarin itu ada sebagian yang kada bisa lewat browser, harus di-download. Ya.
Nah, saya Sementara sampaikan, ini kan sebenarnya belum kita bahas yang tim ini. Tapi Oh, kenapa nggih. Harbian sudah menanyakan, tidak apa-apa. Jadi tim ini ketika kita online-nya di HP, itu harus di-download dulu aplikasinya melalui Play Store atau apa namanya, Google Play ya, atau apa namanya, di-download dulu aplikasinya di tim itu. Aplikasi tim itu di-download dulu kalau lewat handphone. Tapi kalau laptop, lewat komputer, lewat PC tidak perlu di-download pun tidak apa-apa, karena lewat web bisa masuk, pintu web itu bisa masuk ke akses ke tim. Oh, berarti tidak ada masalah, Pak lah. Tidak ada masalah, tidak ada Oke. masalah. Yang penting akunnya sudah aktifasi belum, itu aja. Iya. Nah, akunnya sudah aktifasi belum? Kalau sudah aktifasi, kita tinggal nanti kalau ada undangan seperti tadi saya sampaikan, undangan itu saya bagi, tinggal diklik undangannya sudah bisa langsung masuk melalui pintu web ya. Tapi kalau misalnya di HP, ya, saya kan bisa saja nanti di jalan, pas di jalan lagi nyetir, kan gak ada mungkin buka laptop. Saya langsung kan ada pemberitahuan, ada notifikasi, ada webinar sekarang, saya buka aja Microsoft Teams-nya. Begitu dibuka Microsoft Teams, itu sudah bisa langsung terakses ke situ. Nah, berarti kita harus mendownload aplikasi Teams-nya di HP. Ada lagi? Oh, nggih. Nggih, masih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi lah? Yang lain? Ibu-ibu mana ibu-ibu? Pak, Ya, Sofia, Pak. siapa? Masih Sofia Rini, Pak. Ya, silakan Sophia, apa yang Ini ditanyakan? masih berkenaan sama yang saya tanyakan tadi, Pak. Mm-mm. Saya kan sudah bagi link nih ke tempatnya Bapak Haji tadi. Mm-mm. Ternyata waktu login, Mm-mm. Pak Hajinya nggak masuk ke sini, Pak, malah ke tim MTS 3 malahan, Pak. Oh, nggak mungkin. Itu berarti dia ada banyak kelas di timnya. Ada Kalau satu, Pak. ke tempat saya, ya saya jelaskan. Kalau ke tempat saya ini seperti ini nih. Ada tadi Kamaria, jadi sudah saya setujui. Ya bergabung. Kemudian ini ada lagi permintaan. Ini kalau lewat link. Kalau lewat link memang agak susah tunggal lingkungan. Jadi nanti kalau Anda sebagai guru dibagi linknya dengan siswa, siswa itu pasti minta izin kalau masuknya. Ya kayak ibarat kita masuk kelas itu ketuk pintu ya. Ketuk pintu. Nah, kita setujui atau ditolak. Nah, disetujui ya disetujui, diklik disetujui. Ini kan Pak Saifullah pun tidak bisa masuk ke kelas kita karena memang saya batasi dengan menggunakan link tadi, saya bagi linknya. Nah, sebaiknya kalau kita pesertanya itu sudah pasti, makanya kemarin saya tanya, saya cek sudah aktifasi belum, sudah bisa masuk belum ke tim. Kalau sudah bisa masuk ke tim, tinggal cari kelasnya ini. Tinggal cari kelasnya. Nah, ini kelas kita kan ini. Ini kelas kita. Begitu masuk tim, ini kan guru inovatif ini saya punya banyak kelas. Nah, kelasnya ini, kelas training guru inovatif. Selamat main kapal. Sana, ke samping sana mainnya. Nah, guru inovatif. Lewat sini juga bisa sebenarnya kita bagikan link. Jadi tidak nyasar kemana-mana. Kalau MTS 3 tuh di mana ya? MTS 3 provinsi mana ya? Kabupaten Banjar, Pak, di Alu-Alu. Oh, sudah punya akun sendiri. Kemarin tuh si Idin bikin, Pak, nyoba-nyoba pakai akun itu. Oh ya, pastilah masuk ke situ karena punya Sidin kan, punya Pak Samsul. Oh ya, betul. Terus gimana, Pak, solusinya ini, Pak? Nah, solusinya harusnya beliau klik akun itu tadi, dialah secara otomatis nanti masuk ke email saya minta izin karena kan linknya yang dibagi. Atau cara lain, ini kan kita belum masuk ke tim sebenarnya pembahasannya ini. Tadi kan saya tanya dulu yang terkait pengantar Microsoft-nya. Nah, harusnya kan ketika dari awal ya, saya langsung aja ke materi timnya, ada Bapak kan? Oke. Halo. Saya masuk ke materi timnya ya langsung. Jadi sekaligus terjawab nanti pertanyaan si Sopiar ini. Nah, kita klik di sini timnya. Begitu kita sudah aktifasi, kita klik tim. Klik tim. Nah, ini ada 2 kali, 3 kali.
Nah, begitu diklik tim, ini nanti muncul pertanyaan, apakah sudah terdownload atau belum? Kalau misalnya melalui web tidak perlu download, atau kalau saya kan sudah terdownload di laptop ini, sudah ada. Nah, leletnya kan luar biasa, bukan main leletnya. Jadi kalau malam-malam memang Banjarbaru ini, padahal dulu kan ketika menggunakan IndiHome tuh lebih nyaman karena menggunakan kabel, ternyata sekarang bahasa Banjarnya itu uyuh pada nirkabel. Nah, ini kita masukkan sandi. Tadi kan akunnya sudah aktif di awal di sini di Office Home-nya, Microsoft Office-nya. Saya klik tadi tim, dia akan verifikasi sandi. Kalau benar langsung masuk. Nah, begitu masuk di tim, Samsul katanya sudah bikin kelas, ya bikin grup ya, bikin grup di apa namanya di sekolah. Nanti saya ajari juga yang lain ini. Harus bisa. Harus bisa. Sebenarnya kalau mau mengeksplor sendiri tidak ada yang salah. Jadi kalau ada trouble, lapor aja. Ini karena akunnya akun balai. Di Balai Diklat itu kemarin kan tanggal 2 tuh ada webinar Microsoft Office 365. Kemudian ada yang koordinator ya, kemudian ada WDE Suara BDK. Nah, ketika Anda membuka pertama kali, ini kelas-kelas ini nggak ada. Kelas ini nggak ada, kecuali mungkin kelas yang sedang kita perbincangkan hari ini, yaitu kelas apa namanya? Guru Inovatif ya, Kalimantan Selatan. Caranya untuk membuka kelas nih kan ini tim nih. Tampilan tim tuh seperti ini. Di sini ada aktivitas, ada obrolan, ada tim, ada tugas, ada kalender. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang terintegrasi dengan tim. Nah, kita lihat dulu aktivitas misalnya. Nah, di aktivitas ini kalau ada yang pemberitahuan nih muncul di sini. Pemberitahuan muncul di aktivitas. Ini muncul di aktivitas. Pemberitahuan. Ini ada pemberitahuan video dan lain sebagainya, upload data dan sebagainya, semuanya ada di aktivitas. Notifikasinya nanti diberitahukan ke kita kalau notifikasinya diaktifkan. Kemudian yang kedua obrolan. Nah, sebelah kiri ini ada obrolan. Nah, untuk obrolan, nah ini ada obrolan, bisa sebenarnya kita nelpon, kemudian video conference juga bisa, atau video call ya, istilah kita video call karena sendirian. Nah, di kontak di sini dicari aja kontaknya siapa yang mau dihubungi. Atau berdua bertiga aja, Abu Pendiran cukup di obrolan aja. Orang lain kada tahu, ada yang tahu. Paling-paling nanti muncul di sini namanya aja ada disimpan di organisasi. Ketahuan, oh si A yang lagi ngobrol ini ketahuan. Kepala sekolah bisa ngecek di sini di obrolan ini. Meskipun isi obrolannya tidak bisa didengar. Isi obrolannya. Nah, ini obrolan. Kemudian ketiga, tim. Nah, untuk tim, kalau kita mau bikin kelas, kita langsung ke di sini tim. Kita klik di sini yang sebelah kanan. Kalau bahasa Inggris ini apa nih namanya? Kalau kan sudah bahasa Indonesia ini. Bergabung atau membuat tim. Klik di sini. Nah, kalau yang ini buat tim, baulah seorang. Kalau yang ini bergabung dengan tim yang sudah ada, tapi dikasih kuda. Nanti saya jelaskan bagaimana memberikan kuda untuk orang lain yang mau bergabung di sini. Kita mulai dulu dengan membuat tim baru, membuat kelas baru ya. Ini pelajarannya membuat kelas.
Nah, ini ada 4 pilihan. Kelihatan lah di desktopnya masing-masing. Kelihatan, Pak. Ya. Ini ada kelas, ada komunitas pembelajar. Kelihatan. Ya, misalnya di sini ada MGMP Bahasa Inggris atau MGMP IPA MTS. Nah, kalau kelas ini berarti kan kita sebagai pengajar dan ada siswa sebagai pembelajar. Nah, begitu. Kemudian kalau staf ini punya kewenangan pimpinan di kantor, ada rapat kepala sekolah, ada wakil kepala, ada rapat-rapat wakamat ada di sini. Dan orang lain tidak bisa masuk. Walaupun satu organisasi, misalnya ada MTSN 3 Banjar, ada punya guru 200 misalnya, ada punya siswa 10.000, itu nanti kelompok-kelompoknya, kelompok-kelompok meetingnya itu tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak diberi tanda untuk masuk ke room itu. Hanya orang-orang yang memiliki otoritas untuk bisa masuk ke room itu. Kemudian yang lainnya juga bisa, ada kelompok-kelompok belajar ini untuk siswa juga bisa, atau rumpun pembelajaran untuk guru juga bisa di sini. Nah, kita mulai aja misalnya dengan membuka kelas ya. Saya mulai dengan membuka kelas. Nah, seperti ini. Diklik aja kelasnya, diketik aja kelasnya. Misalnya kelas apa maunya? Kelas apa? Halo? IPA, Pak. Kelas IPA. Halo. Ya. Ya. IPA kelas berapa? 9. 9. Nah, ini dideskripsikan seperti apa, misalnya kelas IPA kelas 9 ini 9 IPA ya, bukan IPA 9. Kelas 9 IPA. Nah, dideskripsikan MTS-nya di mana, sebenarnya MTS 3 misalnya MTS 3 Banjar. Lalu diklik berikutnya. Nah, ini sudah buat kelas ini. Sudah buat kelas virtual ini namanya. Nah, kelasnya sudah terbentuk. Lalu cara menambahkan orang-orang yang bisa masuk ke kelas. Jadi caranya untuk mengundang masuk ke kelas itu ada beberapa cara. Bisa men-share link seperti yang tadi saya contohkan. Atau yang kedua dengan cara memberi kode. Kelasnya sudah disediakan, kode kelasnya saja diberikan. Yang ketiga dengan cara meng-add seluruh siswa dan guru yang bisa masuk ke kelas 9 IPA ini. Sehingga nanti pada waktunya dia masuk sendiri ke kelas itu tanpa harus diundang lagi. Jadi ada beberapa cara. Nah, misalnya ini siswa. Siswa ini saya undang misalnya di sini namanya Arif ya. Adalah Arif, ada Arif. Nah, terus tambah lagi misalnya siapa? Ratu. Adakah Ratu? Ada. Terus siapa lagi nama siswanya? Misbah tadi. Adakah Misbah? Ada. Ini yang dalam satu organisasi ya. Apabila orang itu sudah kita ketahui di sekolah itu sudah mengaktifasi semua akun Microsoft-nya. Yang belum diaktifasi pun muncul namanya, tapi tidak bisa masuk ke kelas ini. Hanya muncul namanya karena akunnya sudah disetujui oleh pihak adminnya. Siapa lagi misalnya? Yusmadi misalnya. Nah, ada Yusmadi. 4 orang siswanya. Terus guru mau ditambahkan siapa gurunya? Misalnya gurunya Maria Olpah. Nah, gurunya. Terus ada guru apa lagi? Guru labnya, pengelola labnya misalnya Pika. Nah, sudah ditambahkan, tinggal ditambahkan aja. Jadi siswa dan guru ditambahkan. Nah, ini tunggu sebentar, lagi proses. Tutup. Nah, ini kelas sudah terbentuk kelasnya, kelas 9 IPA. Selamat datang di kelas 9 IPA. Pilih tempat Anda ingin memulai, entah unggah materi kah atau temukan bantuan dan pelatihan dan sebagainya.
Nah, ini untuk mengeksplor kelas ini. Halo? Ya, Pak. Untuk mengeksplor kelas ini, kita tinggal membuka pengaturannya. Kelola tim. Nah, kita kelola tim. Misalnya yang pertama dulu kita buka di pengaturan. Ini kan sudah dicek tadi. Ini gurunya. Oh, siswanya belum diundang tadi ya. Saya tambahkan dulu siswanya. Tadi belum di-save ya. Kita langsung pindah. Misbah. Ada Misbah. Ari. Yusma. Siapa lagi? Lukman. Lili. Tambahkan. Ini contoh. Tutup. Nah, ini kalau kita ingin mengecek seperti ini. Maka siapapun yang menjadi guru dia adalah pemilik kelas. Pemilik kelas, owner ya. Nah, sedangkan siswa ini tadi kita bisa cek di sini sama dengan Anda tadi di kelas ini. Nah, ini adalah member semua. Member Lili, Lukman dan sebagainya. Ini anggota. Saluran, ini baru satu umum, saluran umum. Boleh ditambah dengan cara begini, menambahkan saluran. Tambah saluran, misalnya jadwal. Langsung tambahkan. Kemudian ini di jadwal. Mau ditambah lagi misalnya dibuka lagi di sini di kelola tim. Saluran. Apa yang mau ditambah lagi salurannya? File misalnya. Bahan ajar aja ya. Panduan. Panduan materi. Materi tambahkan. Nah, ini sudah ada tiga saluran. Kita kembali ke kelas 3 IPA, 9 IPA. Kelola tim, saluran tadi udah dapat. Saluran ini kita bisa cek di sini salurannya. Kemudian pengaturan. Nah, di pengaturan ini kan logonya belum ada ya. Kita bisa pilih temanya. Diubah aja temanya. Misalnya temanya apa? Ini kan kalau tema yang tersedia di tim. Boleh juga kita mengunggah sendiri atau mendownload di luar. Misalnya gambar apa? Jadi kita pilih aja yang ada ya. Misalnya kelas 9 IPA ini ya logonya apa kira-kira? Yang mana ya? Gambar apa? Gambar ini. Pak, mikroskop. Ya, mikroskop. Mana tadi gambar mikroskop? Jenjang pendidikannya menengah, MTS ya? Ya. Oh, MTS dasar, masih dasar MTS. Nah, ini nggak usah dipilih yang lainnya aja karena IPA. Perbaharui, klik. Menyimpan perubahan. Nah, sudah berubah logonya karena 9 IPA tadi ya, 9 IPA. Kembali ke pengelolaan tim. Saya ulangi. Kita kembali ke pengaturan. Di sini sebenarnya mengatur kelas. Jadi tadi ada temanya, ada izin anggota. Izin anggota ini seperti ini. Jadi kita tinggal mencentangi aja. Berikan anggota opsi untuk menghapus pesan mereka.
Berikan anggota untuk semuanya ada di sini. Kalau tidak dicentang berarti tidak ada hak untuk anggota. Nah, kemudian izin tamu. Misalnya di kelas kita ini tidak hanya guru yang bisa mengajar, ada tamu, kepala sekolah. Kepala sekolah itu dianggap tamu misalnya, karena tidak ada jam mengajar beliau. Ya, diberi akses untuk bisa masuk ke kelas 9 IPA. Itu nanti dia sebagai tamu. Jadi tinggal mencentang aja nanti. Kemudian sebutan. Kemudian ada kuda. Nah, ini kuda. Kuda tadi yang dari awal ketika kelas ini sudah, ini kan cara masuk ke kelas. Cara masuk ke kelas ini ada berapa macam? Masih ingat? Yang pertama diundang melalui link kelasnya. Yang kedua bisa diundang melalui kuda kelas. Yang ketiga masuk sendiri dengan menggunakan add oleh gurunya, oleh wali kelasnya meng-add anggota atau member di kelas itu. Ada 3 cara. Nah, kalau dengan kuda ini kita bikin aja di sini kuda. Jadi bikin kudanya di sini nih, ngatakan. Jadi ada di pengaturan bikin kuda, buat kudanya. Nah, nah ini disalin aja. Disalin kudanya langsung dikirim ke siswa atau dikirim ke peserta rapat kalau itu berbentuk rapat. Dikirim. Nanti begitu dia masuk ke tim, banyak kelas kan, ada banyak kelas di situ. Suruh pilih kelasnya misalnya tadi Guru Inopati Kalimantan Selatan. Dia diminta untuk memasukkan kuda. Nah, kuda inilah nanti yang dia masukkan melalui share di grup WA. Nah, ini. Lain-lain. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pelan-pelan aja, dikit aja lagi waktunya nih. Ya Pak, sudah. Sudah. Kita lanjut. Misalnya kita buka umum ya. Nah, begitu dibuka umum, di sini di atas ini ada postingan, file, buku catatan kelas, tugas, nilai. Nah, untuk postingan ini di sini terjadi percakapan. Perubahan-perubahan format, perubahan-perubahan item dan sebagainya, ada pesan-pesan singkat, penambahan member, penambahan guru, kemudian penambahan tamu dan sebagainya, semuanya muncul, tersimpan, terdokumentasi di postingan ini. Termasuk percakapan chat-chat pendek itu ada di postingan. Atau nge-share video, nanti video kita yang percakapan ini ada muncul nanti di postingan umum nanti di kelas kita. Jadi dia akan tersimpan sendiri di postingan. Yang kedua, nah file. Kemudian ada file di sini, silakan aja nanti diupload filenya, misalnya tentang bahan ajar kah, bahan tayang kah, atau video kah, bisa juga dimasukkan di file sini. Ini tinggal unggah. Jelas kan? Nah, untuk siswa ketika dia melihat ini seperti ini bentuknya di file, dia bisa unduh, mendownload sendiri. Ini ada materi kelas. Nah, kemudian ada buku catatan. Selanjutnya setelah postingan, file, dan buku catatan. Untuk buku catatan, nah ini berikan siswa Anda ruang pribadi untuk catatan dan kampas untuk berkolaborasi. Buku catatan ini untuk wali kelas bisa melihat semua pekerjaan anaknya, buku catatan anaknya. Misalnya ada 20 anak, semuanya dilihat oleh gurunya. Tapi untuk anak, ketika dia masuk ke kelas ini, ke kelas 9 IPA, cuma buku dia sendiri aja yang bisa dilihat, buku orang lain nggak bisa dilihat. Nah, ini sudah disetting demikian sehingga privasi terjaga. Jadi tidak ada yang tahu bahwa misalnya ada buku catatan, ada buku tugas di situ juga, lalu diberi nilai buku catatan tugasnya, nilainya berapa aja, kawannya yang sekelas itu tidak bisa melihat nilainya atau tugas pekerjaan siswa yang lain. Yang bisa melihat siapa? Gurunya saja. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Ini ada tugas, kemudian ini ada nilai juga, bisa dicantumkan di sini nilai-nilai. Nah, oke. Kira-kira sampai sini dulu. Ada pertanyaan mengenai tim membuka kelas virtual?
Udah Pak, lumayan sudah. Terakhir sebelum saya closing, cara mengundang masuk kelas. Mungkin ada yang tadi kan saya suruh siapa aja yang duluan masuk silakan buka video konferen. Belum ada yang bisa kan? Nah, di postingan ini kan ada banyak icon di sini. Kita bisa menambahkan file, menginsert file. Kemudian ada emojinya juga, emojinya ini bergerak nih. Kemudian bisa ngirim GIF juga, GIF ya. Kemudian, nah ini video konferen. Ini contoh video konferen rapat sekarang. Nah, gunakan aplikasi atau browser yang didukung ini karena ini punya balai diklat, tidak terintegrasi dengan kelas kita, disuruh buka aplikasi. Nah, jadi untuk mengundang video konferen itu di sini ikonnya. Tinggal buka klik di sini, rapatnya rapat sekarang atau rapat terjadwal. Sini. Kemudian ini ada stream juga, kemudian ada POM juga, ya, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Masuk Zoho, YouTube dan sebagainya bisa ditampilkan di sini. Oke. Kira-kira itu ya terkait dengan Microsoft Teams sebagai kelas virtual. Ini baru permulaan, baru di awalnya. Terkait detailnya nanti bisa dieksplor sendiri masing-masing. Yang penting Anda sudah punya akun, itu silakan aja dibuka. Silakan aja dibuka, mau bikin apa aja bisa di situ. Coba-coba. Nanti tugasnya untuk tugas malam ini mohon dicatat dulu tugasnya. Tugas Anda adalah membuat kelas masing-masing di kelas kita ini. Jadi di dalam kelas tuh ada kelas. Halo? Ya Pak. Ya. Jadi di kelas kita itu dibikin kelas lagi masing-masing. Misalnya si Harbian bikin kelas apa, bahasa Indonesia misalnya, bahasa Indonesia kelas berapa. Nanti deskripsinya di bawah dijelaskan MTS mana. Jadi kita prakteknya bikin kelas, membuat kelas virtual seperti yang saya contohkan tadi. Itu tugas untuk tugas malam ini. Yeah. Kira-kira itu saja yang bisa disampaikan dulu terkait dua bagian, yaitu Educator Center dan Microsoft Teams. Untuk meeting kan sudah dijelaskan, tadi siang juga sudah dijelaskan. Untuk meeting itu ada dua cara di Microsoft ini. Ada video conference dengan kapasitas 250 orang secara langsung bertatap muka melalui virtual ini. Tapi ada juga yang event, tadi siang itu sampai 15.000 lebih event. Itu wajah kita tidak bisa kelihatan, cuma satu arah aja, pembicara aja yang muncul. Tapi daftar hadirnya kelihatan di sana, itu ada 15.000. Bayangkan kalau peserta webinar dengan 15.000 lebih. Dan nanti rencananya di tanggal 29 Juli itu ada penutupan TOT. Itu Pak Ubed tadi meminta kalau bisa nanti menghadirkan 2 kali lipat, ya sekitar 30.000 lah. Itu event namanya. Tidak bisa melalui video conference di sini. Ada aplikasi lain tambahan di event. Nah ini terkait fasilitas yang bisa digunakan di Microsoft Teams. Oke, kira-kira itu aja. Absennya sudah diisi absennya? Sudah Pak, saya. Ya. Jangan lupa absennya. Kita malam ini cukup 2 materi ini saja dulu. Cukup 2 materi dan nanti kita sambung di materi yang lain. Yaitu terkait dengan pemanfaatan OneDrive. Pemanfaatan OneDrive dan Microsoft Form. Saya akan sampaikan nanti bagaimana bikin formulir ya. Formulir absensi, kemudian survei, kemudian PPDB, misalnya termasuk juga bikin soal atau kuis. Soal atau kuis. Oke, kira-kira cukup dulu pertemuan kita malam ini karena tidak ada pertanyaan.
Cukup dulu. Ini ada yang men-screen tadi sudah ya, ada foto-foto kita. Ada mungkin yang men-screennya. Saya keluar dulu dari desktop ya. Saya keluar dulu. Saya keluar. Rekaman di stop, Pak. Masih. Masih. Saya keluarkan dulu. Sebentar. Nah, ini udah keluar. Nah, saya screen dulu ya sebagai bukti bahwa kita sedang belajar. Nah, oke, kira-kira itu saja yang hadir malam ini. Jauhari, Mujaki Firdaus, Aulia, Diah Wardani, Harbian, Salahuddin, Pak Dila Humaira, Restupa, Rona Pindi, Supiarini, Tati Yulia. Yang lain mungkin terkendala masuk ya. Jadi besok untuk lanjutan hari kedua itu dengan materi Microsoft Form dan OneDrive, itu cobalah belajar dari yang hadir malam ini untuk membuka kelas, untuk belajar buka kelas untuk video conference besok. Bagaimana membuka video, nanti tugasnya ada yang membuka kelas, kemudian ada yang membuka video conference, termasuk yang merekam nih malam ini, yang merekam saya ajari tadi Harbian ya, yang merekam pembelajaran. Cara merekamnya adalah ada ikon di bawah itu yang gambar video, gambar mikrofon, gambar share. Kemudian di tengah ada titik 3 kan? Adalah titik 3. Iya, Pak. Nah, klik titik 3 itu, maka dia akan muncul mulai merekam. Kalau ini kan karena sudah direkam, maka hentikan perekaman kalau mau berhenti. Tapi kalau tidak dihentikan perekaman pun, begitu rapat ini ditutup, rekamannya langsung kesimpan di obrolan atau di postingan. Nah, gitu. Jadi besok ada yang membuka kelas, ada yang memulai video conference, dan ada yang merekam pembelajaran. Saya berharap sih sebenarnya ada yang berperan seperti itu. Kira-kira itu saja dulu karena tidak ada yang ditanyakan. Saya tidak mengerti apakah paham atau sudah mengerti atau belum juga, atau bagaimana, atau bingung. Yang jelas belum ada pertakunan, nanti mungkin bisa saja dilanjutkan di malam kedua, malam besok, malam Rabu. Kira-kira itu aja. Kita tutup pertemuan kita malam ini dengan bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Langsung dimatikan rekamannya Pak Harbian. Hentikan.